Teman-teman, akhirnya pemerintah mengakui bahwasannya krisis pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Jawa dan Bali disebabkan kurangnya pasokan batu bara untuk PLN. Padahal sebelumnya Kementerian SDM Bahlil Dahlia membantah bahwa terjadi kekurangan pasokan batu bara. Namun akhirnya mereka mengakui bahwa kebutuhan PLN terhadap batu bara yang berkisar 160 juta ton ternyata baru bisa dipenuhi 134 juta ton. Mengapa ada kekurangan? Ternyata disebabkan oleh sikap para pemilik tambang batu bara yang mereka keberatan dengan harga di domestic market obligation yang diberikan PLN yang berkisar hanya 70 US dollar per tonnya. Mereka melihat harga ini jauh di bawah harga acuan batu bara per Juni 2026 yang mencapai di atas 121 US dollar per tonnya. Maka mereka menahan tidak menjual batu bara sekalipun ada peraturan domestic market obligation yang wajib dipenuhi. Nah teman-teman, ini menguraikan persoalan bahwa yang menjadi pangkal masalahnya adalah terjadi kapitalisasi di bidang energi dan pertambangan. Pemerintah Indonesia dulu pernah memiliki peraturan bahwa setiap perusahaan tambang batu bara wajib memberikan bagi hasil sampai 60% untuk pemerintah. Namun kemudian belakangan lewat lobby politik dan juga lewat lobby-lobby tentu saja yang mengandung dengan kolusi, peraturan dihilangkan. Pemerintah Indonesia hanya berhak mendapatkan royalti dan pajak minus bagi hasil. Bahkan puncaknya yaitu Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk para pemilik tambang batu bara di tanah air. Dan ujungnya apa? Ketika PLN membutuhkan batu bara untuk keperluan pembangkit listriknya, mereka leluasa bisa menekan agar pemerintah membeli dengan harga acuan dunia. Dan siapa yang paling menderita? Rakyat tentunya. Hal ini mengundang pertanyaan sinis, di mana NKRI harga mati yang justru pemerintah kalah dengan para oligarki pertambangan yang ujungnya rakyat yang dikorbankan. Teman-teman semua, persoalan ini tidak akan bisa selesai selama Indonesia masih setia dengan ideologi kapitalisme dalam pengelolaan pertambangan dan energi. Apa solusinya? Hanya syariat Islam. Karena dalam Islam, energi dan pertambangan adalah menjadi milik umum. Nabi SAW menyampaikan manusia berserikat dalam 3 hal. Air, padang pengembalaan, dan api atau energi. Nabi SAW pernah menarik kembali pemberian tambang kepada seorang sahabat setelah diketahui tambang tersebut ternyata depositnya sangat banyak. Maka para ulama semua bersepakat pertambangan yang jumlahnya besar seperti batu bara, maka seharusnya menjadi milik umum. Negara adalah satu-satunya pihak yang mengelola hasilnya, keuntungannya diberikan untuk masyarakat, termasuk untuk keperluan energi. Dan energi sendiri, itu listrik juga menjadi milik umum, menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak boleh diserahkan kepada swasta. Yang ironinya hari ini juga terjadi swastanisasi di bidang kelistrikan, yang akhirnya kemudian memaksa PLN membeli listrik dari swasta yang harganya jauh lebih tinggi dalam dolar dibandingkan dengan harga yang mereka jual kepada masyarakat dengan rupiah. Jadi terjadi double kapitalisasi di bidang energi dan pertambangan. Maka hal ini tidak bisa dituntaskan kecuali dengan penerapan syariat Islam. Karena apa yang terjadi hari ini adalah batil. Bukan hanya cacat tapi juga batil dan tidak boleh diteruskan. Sangat ironi bila Indonesia yang termasuk jajaran 3 besar negara penghasil batu bara tapi tidak bisa memberikan kelayakan listrik bagi warganya. Karena pangkalnya adalah oligarki dengan kapitalismenya ini yang menyengsarakan negeri ini. Sudah saatnya kembali kepada syariat Islam, karena hanya Islam yang memberikan jaminan kebaikan untuk semua rakyat.